ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Jemaat GBKP Rukun Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Minggu ini kita masih menggunakan media konten melalui YouTube, dan minggu ini kita akan masuk ke dalam liturgi Minggu Maghrib ataupun liturgi Minggu Kaum Bapa. Pengantar ibadah. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Maghrib, yang memimpin kita melihat kehidupan maghrib sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk memperjelas berkat-Nya bagi dunia ini. Sebagai bapak di dalam keluarga, maghrib dipilih sebagai imam untuk membawa seisi keluarga beriman kepada Allah, sehingga seisi keluarga mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Maghrib juga dipakai Allah untuk peduli dan pemberi kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani Bapa yang kekal.
Kebaktian Minggu Mamre ini ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi teladan manusia. Dan di dalam nama Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tesalonika 2 ayat 11. Mari kita memuji Tuhan berdasarkan firman Allah ini melalui nyanyian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada
kita masuk ke dalam ketidakmampuan manusia melakukan perintah Allah. Di dalam ini nanti ada saatnya Mamre merespon dari ketidakmampuan manusia ini. Saudari-saudari, melalui anugerahnya Allah telah menggenapi janjinya dengan memberikan berkatnya kepada kita manusia. Apakah kita sudah menghargai berkatnya di tengah-tengah kehidupan kita? Kita masuk dalam saat teduh. Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Mamre sebagai bapa di tengah keluarga untuk membawa keluarga tetap setia dalam anugerah Allah. Apakah sudah dilaksanakan Mamre? Kami mengaku Tuhan, sering kami lupa terhadap panggilan-Mu sebagai bapa di tengah keluarga. Sering kami tidak memperlihatkan gambar dan rupa, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Ucapan yang harusnya menguatkan hati, sering membuat orang putus asa. Perbuatan yang seharusnya menjadi teladan, sering menjadi batu sandungan. Sebagai imam, sering kami tidak sanggup membawa keluarga kami dekat dengan-Mu. Tuhan, ampunilah dan kuatkanlah kami. Dalam nyanyian kita, marilah kita merenungkan ketidakmampuan kita menjalankan perintahnya melalui Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jangan Tuhan, jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah
Janji Allah yang menguatkan Mamre. Allah tidak menginginkan kematian orang yang berdosa, tetapi Tuhan senang dengan orang yang mau menyadari dosanya, yang menyesali dosanya serta bertobat. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang menyadari dan mengaku dosanya, yang percaya akan kasih setia Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kita saksikan dan dengarkan pujian dari Villa Akustik, Kuasamu Terlebih Besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Bacaan firman Tuhan bagian yang pertama pada minggu ini, Minggu Mamre, diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikian bacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa untuk khotbah kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kemuliaan, Bapa yang sungguh baik di dalam Yesus Kristus, Allah sumber pengharapan, tempat perlindungan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari yang kudus ini. Tuhan perkenankan kami untuk bernyanyi memuji kemuliaan nama-Mu. Walaupun keberadaan kami dalam kami memuji nama-Mu tidak dalam satu persekutuan bersama-sama di rumah doa-Mu, walaupun kami bersama-sama isi keluarga kami bernyanyi dan akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami, dari tempat kami berada saat ini, tidak akan membuat kami Tuhan meragukan akan kasih setia Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, oleh itu kami puji dan kami muliakan Engkau Bapa pada saat sekarang ini. Pada hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus Tuhanlah yang mempersiapkan pikiran kami, untuk kami pahami, untuk kami mengerti, untuk kami imani dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan melalui tayangan online dari channel YouTube ini kepada kami melalui hamba-Mu, agar kami Tuhan mengerti bagaimana Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih menyertai kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus ini doa permohonan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu Mamre ini kita diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel
2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amir di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amir dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian bacaan firman Tuhan pada Minggu Mamre dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Salam alaikum bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita kembali dengan mengikuti ibadah secara online melalui channel GBKP Semarang dari aplikasi YouTube. Bapak Ibu saudara-saudari, minggu ini Minggu Mamre yang mengingatkan kita bagaimana sebenarnya peran seorang bapa, peran seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Dan kita diperkenalkan dengan satu bacaan dari 2 Samuel pasal yang 9 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita pahami bagaimana sebenarnya relevansi dalam kehidupan kita sekarang ini yang mengisahkan tentang bagaimana Daud dan Mephiboset. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita bisa tarik sekilas bagaimana sebenarnya Daud membuat sebuah kebijakan dengan mencari keluarga yang tinggal dari Saul. Tentu ada sebab, tentu Daud punya alasan bagaimana sebenarnya kebijakan yang dia lakukan kepada keturunan dari Saul, bahkan Yonatan. Kita akan menarik flashback, kita kembali apa sebenarnya dasar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Daud sehingga dia harus mencari si Mephiboset melalui hamba yang bernama Ziba. Kalau kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-20, bacaan kita dari 2 Samuel, kalau kita kembali di 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-15, 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dari bacaan kita 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa Daud membuat satu kebijakan untuk mencari keturunan dari Saul, bahkan Yonatan. Janji Daud kepada Yonatan bahwa tidak akan menghabisi keturunannya, sehingga walaupun Daud diperhadapkan dengan kemewahan, Daud diperkenankan untuk menikmati kemenangan-kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dia masih ingat akan janjinya kepada Yonatan, sehingga dia mencari melalui hamba yang bernama Ziba, dan akhirnya Daud dipertemukan dengan Mephiboset yang notabene adalah orang yang tertinggal dari keluarga Saul. Bahkan kalau kita lihat dari bacaan kita terkhusus dalam kalimat yang terakhir di pasalnya yang di ayatnya yang ke-13, bahwa Mephiboset itu adalah orang yang cacat, kedua kakinya timpang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sangat penuh kasih apa yang dilakukan oleh Daud. Bahkan tidak hanya memberikan soal karena kenikmatan semata, tapi di dalam keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Daud mengandung unsur kasih seperti seorang ayah terhadap anaknya. Kalau kita berandai-andai, bisa saja Daud melupakan janjinya. Dia sudah diperhadapkan dengan sebuah kemewahan yang sungguh super. Bisa saja Daud mengingat janjinya, tapi dia menempatkan hal yang sangat sederhana sekali. Dia bisa saja mencari Mephiboset dan memberikan kebutuhannya hanya untuk sekali, sehari, bahkan seminggu, sebulan, dan seterusnya. Tapi dalam bacaan kita bahwa Mephiboset diberikan semua fasilitas, bahkan dikatakan bahwa dia mengembalikan kepada
segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sudah diberikan semua tanah untuk diusahakan, bahkan Daud posisinya sebagai raja memberikan wewenang kepada Ziba untuk melayani Mephiboset, bahkan tetap menempatkan Mephiboset sebagai di tempat yang terhormat, yaitu makan sehidangan dengan raja. Perlu diketahui bahwa tradisi-tradisi dalam perjanjian lama, bahwa orang yang tidak memiliki darah keturunan atau yang tidak memiliki hubungan dengan raja tidak diperkenankan untuk makan dekat dengan raja, bahkan semeja dengan raja. Tradisi-tradisi itu juga muncul pada perjanjian baru, pada saat Yesus makan dan seorang perempuan yang mengatakan dengan kalimat perumpamaan makanan bekas pun dia terima. Dalam hal ini Mephiboset mengingat bahwa ada semacam tradisi bahwa kalau orang yang tidak memiliki kepentingan wewenang dengan raja, apabila dia makan atau berdiri dekat raja, tidak punya hubungan darah, tidak punya hal apapun, maka jika raja melemparkan makanannya jatuh pun jatuh dari meja makannya, maka akan ada yang mengambil. Sehingga Mephiboset mengetahui tradisi seperti itu, sehingga dia mengatakan, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia memposisikan dirinya sangat hina sekali. Walaupun Daud memberikan sesuatu yang di luar dari ekspektasi dari Mephiboset, dia tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang hina dengan mengatakan dirinya sebagai anjing mati seperti aku. Kenapa dia katakan seperti anjing mati? Sebuah tafsiran mengatakan bahwa karena posisinya sebagai orang yang cacat, maka dianggap bahwa dia itu tidak berguna sama sekali. Nah, tradisi seperti ini juga lah yang dianggap bahwa apabila ada orang terlahir dengan cacat, maka itu diklaim sebagai orang yang berdosa dan tidak berguna sama sekali di tatanan masyarakat orang-orang pada saat itu, sehingga dia mengklaim dirinya sebagai anjing mati. Tapi Daud menempatkan dirinya tidak seperti anjing mati, tapi menempatkan dirinya sebagai anak dari raja itu sendiri. Tandanya apa? Tandanya dia tetap menempatkan Mephiboset untuk makan sehidangan dengan raja itu sendiri. Dari ayat yang ke-11 dikatakan bahwa berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti salah seorang anak raja. Sungguh luar biasa, Daud menempatkan Mephiboset seperti seorang ayah dengan anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita kutip, apa yang bisa kita jadikan relevansi, benang merah apa yang bisa kita ambil diperhadapkan kita dengan Minggu Mamre. Mamre atau sebutan bagi kaum bapa di gereja GBKP ini harus punya karakter seperti Daud. Mamre juga harus punya eksistensi, yaitu kesetiaan, bahwa apa yang sudah dia ucapkan dia harus lakukan, dia harus konsisten, dia harus setia. Itu yang disebut dengan prinsip pria. Prinsip seorang Mamre juga harus penuh kasih dan tetap berpegang teguh kepada prinsip kebenaran di dalam Yesus Kristus.
Karena Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, maka kita sebagai mamre harus juga menempatkan diri kita sebagai orang yang setia, berpegang teguh pada pendirian di dalam Yesus Kristus. Adisi idah pengertian mamre. Mamre mediate dingin pemere. Mamre peduli, dan mamre orang yang mau berbagi. Ulah sempat lah kita mediate, janah pe kita pe langit kita nampati kalak siban, maka ngusalih gelar mamre jadi mamre. Adik katakan mamre, ma itu tidak, mere itu memberi, berarti tidak memberi. Tidak memberi perhatian, tidak memberi kasih setia, orang yang tidak berpegang pada prinsip, orang yang suka ingkar janji, orang yang tidak peduli akan sekitar, penuh dengan pikiran yang picik. Ulah kita salih jadi mamre, tapi tetap kita jadi mamre, mediate dingin pemere. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud tetap mediate, Daud tetap ia pemere, walaupun yang dia kasihi itu adalah orang yang pernah orang tuanya ataupun leluhurnya yang pernah berjanji, mengungkapkan janji. Daud mengungkapkan janjinya kepada orang tuanya, yaitu si Yonatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita mengingat bagaimana sebenarnya konsistensi kita sebagai seorang anak Allah, seperti bacaan kita yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak Allah, maka prinsip seorang bapa, karakter seorang bapa harus menurun kepada seorang anak. Tentunya yang baik, karena Allah adalah orang yang setia, karena Allah penuh setia, karena Allah penuh dengan kasih setia dan sangat menyayangi umatnya, maka kita juga seperti orang yang mengasihi sesamanya, mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya. Kita sebagai orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperingati hari ulang tahun Mamre GBKP yang ke-25, maka kita mengingat bahwa kita tidak hanya menempatkan diri kita sebagai moto Mamre GBKP terdiate ras pemere, tapi sudah menjadi gaya hidup Mamre GBKP, bahwa dia penuh dengan kasih, tidak tanggung-tanggung untuk menolong orang lain, layan tanah kegehna untuk nampati kalak sedeban. Jika sudah berjanji, maka dia akan penuhi janjinya, karena dia tahu bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan bagi orang yang tetap mau menolong orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats kita yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Dalam bahan khotbah kita mengisahkan tentang bagaimana Daud mengasihi Mephiboset, walaupun kondisi Mephiboset menjadi orang yang terhina, tapi Daud menempatkan dia tidak tanggung-tanggung, semeja sehidangan dengan raja, bahwa dia juga diberikan fasilitas untuk makan sampai selama-lamanya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil seperti teladan, bahwa tidak hanya dikhususkan buat Mamre, tapi untuk semua anak-anak Allah, bahwa kita mewarisi kasih setia Tuhan. Kita mewarisi kesetiaan yang Allah tunjukkan pada kita. Maka mari kita melihat
bahwa mana bagian dari diri kita yang tidak sekarakter, yang tidak seide, yang tidak seperti Allah itu sendiri, mari kita merenovasi, mengupgrade karakter kita. Kita buang segala sesuatu yang bukan berkenan dengan Allah. Mari kita isi dengan bantuan dari Roh Kudus Tuhan untuk menempatkan diri kita menjadi orang yang setia, orang yang penuh kasih, sehingga kita ditempatkan Allah di tempat yang maha sempurna, dan kita melihat kesempurnaan Allah dan keutuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang sungguh baik, terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan perkenankan untuk belajar bagaimana sebenarnya Allah yang penuh setia, Allah yang penuh kasih, yang tetap mengasihi kami sebagai anak-anak-Nya. Demikian pula kami Tuhan menginginkan bahwa kami menjadi anak-anak-Mu yang meneladani bahwa kami juga orang yang setia, orang yang penuh kasih untuk saling tolong-menolong seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya keluarga kami, tapi untuk orang lain juga. Bapa yang di sorga, bentuk kami, utuslah kami, agar kami Tuhan perkenankan untuk melihat keutuhan kasih setia Tuhan dalam Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakukan iman percaya kita sebagaimana orang Kristen mengakukannya di segala tempat dan zaman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Allah. Firman Allah yang menguatkan kita, memberikan persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat kita mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Mari kita bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan, kesehatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pakaikan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, dengarkanlah seruan kami. Kami Tuhan berpengharapan akan kasih setia-Mu, sehingga kami tetap Tuhan perkenankan untuk memohon dalam doa-doa kami. Bapa yang di surga, ajari kami Tuhan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat situasi seperti sekarang ini yang semua orang rasakan di muka bumi ini Tuhan, terkhusus di negara kami, situasi pandemi COVID-19, bertambah-tambah jumlah orang yang terpapar. Bapa yang di surga, tetap berikan kasih kemuliaan-Mu Tuhan bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Begitu juga Roh Kudus Tuhan berkarya bagi setiap masyarakat bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar tetap patuh, agar tetap taat mengikuti protokol kesehatan,
menyayangi dirinya sendiri, menjaga kesehatannya sendiri Tuhan. Sehingga kami dengan apa yang sesederhana mungkin kami lakukan, dapat kami membantu pemerintah ini Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan juga pulihkan saudara-saudari kami. Bertambahnya hari, bertambah pula jumlah yang terpapar karena virus ini. Dan kami berdoa Tuhan, pada hari-hari yang akan datang Tuhan, maka semakin banyak yang Tuhan pulihkan, semakin banyak pula Tuhan orang yang sembuh dan bersyukur atas karunia yang Tuhan beri. Kami juga berdoa atas kedukaan di mana keluarga-keluarga yang telah meninggalkan dunia kehidupan ini oleh karena penyakit virus ini Tuhan. Kedukaan hati keluarga mereka, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kesabaran, di mana kedukaan hati mereka Tuhan menjadikan diri mereka tetap percaya, imannya tetap utuh di dalam Yesus Kristus, sehingga penghiburan yang datangnya daripada Engkau Bapa tetap mereka pakaikan dan mereka mampu bersaksi bahwa hidup di dalam nama-Mu mencapai kesempurnaan, mencapai keindahan makna kekristenan yang sejati. Bapa yang di surga, kami juga berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan GBKP Rumbun Semarang ini. Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan juga berikan sukacita di tengah-tengah keluarga, hubungan dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan juga pakaikan jemaat Tuhan ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa setiap usaha, setiap pekerjaan yang digeluti oleh jemaat-jemaat Tuhan ini menjadikan berkat di tengah-tengah keluarganya. Tuhan jadikan dirinya dalam pekerjaannya Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan, sehingga orang lain melihat kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan yang dilakukannya. Bapa yang di surga, Tuhan juga berkati anak-anak di tengah-tengah keluarga dalam persekolahannya, perkuliahannya, pekerjaannya, yang mencari pekerjaan juga Tuhan berikan kemampuan untuk mencari, dan Tuhan berikan anugerah Tuhan dalam pekerjaan yang akan dia geluti Tuhan, sehingga dari pekerjaan tersebut tetap dia menjadi utusan Tuhan untuk menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ke depan, ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati dengan pertambahan umur menjadi dewasa dalam iman percayanya, dewasa secara karakter, dewasa sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk memberitakan, untuk membawa terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kegiatan gereja Tuhan di masa-masa pandemi ini, baik secara live streaming, baik secara online. Tuhan juga berkati setiap majelis Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan majelis Tuhan untuk melayani Engkau Bapa di tengah-tengah jemaat-Mu dalam situasi pandemi ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang dalam perencanaan-perencanaan, yang dalam proses Tuhan untuk mendapatkan anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Perencanaan yang baik tentunya Tuhan berkati perencanaan ini. Tuhan berkati juga doa-doa harapan mereka, sehingga kesukacitaaan mereka Tuhan menjadi kesukacitaan bagi tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa buat persembahan yang kami kumpulkan secara mandiri per keluarga juga. Tuhan, dari pekerjaan yang kami dapatkan berkat, kami berikan persembahan kami. Untuk itu berkatilah persembahan kami menjadi persembahan yang terbaik Tuhan,
sehingga apa yang kami miliki sekarang ini yang datang daripada Tuhan dapat kami pakaikan untuk kesejahteraan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan juga yang mengampuni setiap kesalahan yang kami perbuat agar tidak terhalang berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ini doa persembahan kami, ini doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah kita kepada pembacaan tekad kita, di mana tekad ini secara khusus Mamre juga akan membacakan bagiannya dan ada bagian bersama-sama secara jemaat membacakannya. Saudara-saudari, Allah memanggil Mamre menjadi bapa dan imam untuk membawa seisi keluarga takut akan Tuhan. Kami bertekad Tuhan, kami akan bertanggung jawab sebagai bapa dan imam di tengah keluarga. Allah juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu membawa kebaikan di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kami bertekad Tuhan, memakai diri kami membawa kebaikan di tengah dunia ini. Jemaat membacakannya. Kami juga bertekad Tuhan, menghargai dan menolong Mamre agar mampu melakukan yang baik di mata Tuhan. Untuk menguatkan tekad kita kepada Allah, mari kita bersama-sama bernyanyi dengan persembahan pujian yang dibawakan filakustik dalam judul Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuklah ke dalam kehidupanmu untuk memperlihatkan kasih setia Allah terhadap semua manusia, agar kamu setia dan memegang janjimu dengan Tuhan. Untuk menjalankan itu semua, terimalah berkat dari Allah. Aku memberkati, mengawal dan memperlengkapi engkau untuk memegang janji itu, dan perbuatlah yang sesuai dengan kehendakku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Peribadahan kita pada minggu ini, Minggu Mamre, telah berjalan dengan baik. Untuk itu tetap kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan tetap sukacita, kesehatan, dan Tuhan yang menjaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.